Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Suryani Sihombing, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2020, bidang studi Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik uji kinerja saya, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Gimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Oke, masih semangat untuk belajar hari ini kan? Semangat Bu. Semangat Bu. Tetap ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan dipimpin salah satu dari Ananda. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek absensi untuk kehadiran hari ini. Ananda Desliani ada. Hadir Bu. Ananda Nurdianti ada. Hadir Bu. Ananda Sonia Dinasari ada. Hadir Bu. Ananda Yesi ada. Hadir Bu. Ananda Novita Laila ada. Hadir Bu. Ananda Anissa Rahmi ada. Hadir Bu. Sebelum kita masuk materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ananda masih semangat kan belajar hari ini? Oke, Semangat. Ya, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video motivasi belajar. Jadi silakan Ananda tonton.
pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, menjelaskan fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor, yang kedua, membandingkan gambar berdasarkan fitur, dan yang ketiga, mengintegrasikan fitur dalam pengolah gambar berdasarkan vektor. Tujuan pembelajaran yang akan Anda capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam tools pada CorelDRAW dengan mandiri dan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memeriksa fungsi tools pada CorelDRAW dengan cepat dan teliti. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengoperasikan penggunaan tools untuk membuat fitur sederhana dengan benar dan percaya diri. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai fitur CorelDRAW. Jadi siapa yang masih ingat yang dimaksud dengan toolbox? Sonia, Bu. Oke, silakan Sonia. Toolbox merupakan alat yang di dalamnya berisi tool untuk menggambar atau mendesain serta memodifikasi seperti picture, crop, dan lain sebagainya. Oke, benar ya yang disampaikan oleh Sonia. Yang dimaksud dengan toolbox itu merupakan suatu fitur yang terdiri dari beberapa tools yang di dalamnya yang berfungsi tergantung dari tools yang digunakan, fungsi yang bermacam-macam. Kemudian yang dimaksud dengan drawing page, siapa yang masih ingat? Bisa, Bu. Oke, silakan Anissa. Drawing page yaitu fitur dalam CorelDRAW yang digunakan untuk menggambar. Jadi drawing page ini merupakan sebuah area yang digunakan untuk menggambar di aplikasi CorelDRAW ini ya. Jadi benar ya yang disampaikan oleh temannya. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dari Sonia dan Anissa. Ananda masih ingat ya pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Sekarang kita beralih ke toolbox. Yang pertama, terdapat pick tool. Nah, pick tool ini digunakan untuk memilih, memanipulasi, dan mengontrol objek. Yang kedua ada shape tool. Di dalam shape terdapat 4 lagi fungsi yaitu smudge brush, roughen brush, dan transform. Shape tool digunakan untuk mengedit suatu outline atau kutu objek. Yang keempat ada eraser tool. Eraser tool digunakan untuk menghapus sisi objek. Yang kelima ada zoom tool dan juga hand tool. Zoom tool digunakan untuk memperbesar dan memperkecil ukuran tampilan pandangan. Lalu ada hand tool, digunakan untuk menggeser tampilan layar. Selanjutnya ada icon Bezier. Di dalam Bezier tool terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan untuk membuat sebuah objek, yaitu seperti freehand, Bezier, artistic media, pen, polyline, 3-point curve, connector, dan dimension. Freehand digunakan untuk menggambar kurva bentuk bebas. Lalu Bezier digunakan untuk menggambar kurva Bezier yang mempunyai handle untuk mengendalikan bentuk kurva. Lalu ada artistic media untuk menggambar kurva yang mempunyai bentuk artistik. Lalu ada pen, sama seperti Bezier tool namun lebih fleksibel. Lalu ada polyline, yaitu sama seperti Bezier object. Dan Vector digunakan untuk membuat bintang dengan sisi menyilang dari suatu objek. Nah, ini seperbesar. Jadi kita perhatikan space yang ada di sini di antara objek ini dengan ini sejajar ya, agar kelihatan cantik. Oke. Dan ini juga perlu diperhatikan antara yang sini ke sini, ini dan ini. Oke. Nah untuk di sini opacity-nya bisa kita tambah. Oke.
efeknya lebih hidup. Nah, kita bisa lihat akan ada efek seperti ini. Nah, sekarang kita akan ulangi proses ini. Atau yang ini, jadi kita ulangi saja prosesnya. Dari sini, kita dengan cara yang sama ya, tadi. Lalu saya bawa ke sini, di sini kita tutup di sini. Setelah itu saya pilih shape tool, ini kita klik kanan, lalu curve. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang saya pilih select tool, saya tekan shift, dan klik objek yang berwarna biru, lalu saya pilih intersect. Nah, sekarang bisa hapus, dan sekarang kita punya objek yang sama yang tadi. Sekarang interactive field tool kita pilih model field. Oke. Nah, sekarang ini saya akan mainkan. Saya bawa dia ke sini. Oke. Bisa di sini ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Saya angkat lagi. Nah, untuk yang putih ini, saya buat menjadi atau saja. Oke. Juga mau dibuat flat seperti ini, dia tidak punya efek atau apa, tidak jadi masalah. Nah, ini text juga itu tergantung dari teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada bagian forum diskusi, di mana di forum diskusi ini Anda akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, untuk kelompok yang pertama itu mengenai CorelDRAW memiliki perbedaan dengan aplikasi pengolah gambar grafis vektor yang lainnya. Tuliskan perbedaannya. Untuk kelompok 1. Siap, Desi, Bu. Ya, silakan Desi. Kalau CorelDRAW itu menggunakan format CDR. Yang kedua, menggunakan teknologi vector base. Yang ketiga, CorelDRAW tidak menggunakan sistem layar. Yang keempat, memiliki Corel Photo Paint untuk mengedit foto. Dan yang kelima, berbasis vektor sehingga objek dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah kepadatannya. Sedangkan ada Photoshop yang Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, tuliskan tentang manfaat dari perangkat lunak pengolah gambar vektor. Siapa dari kelompok 2? Saya, Bu, Ya, silakan Destiani. membuat brosur dan undangan, membuat desain logo, membuat desain sampul buku, membuat program ilustrasi ini lebih praktis dan dapat diandalkan. Benar ya yang disampaikan oleh Destiani tentang manfaat dari perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor ini. Kemudian untuk soal yang ketiga, apa fungsi dari set ASCII pada aplikasi CorelDRAW? Saya, Bu, Ya, silakan. Untuk memilih tipe file pada data akan menyimpan sebuah file. Secara default, tipe file yang terpasang adalah CBR CorelDRAW, namun juga dapat menyimpan file dalam format lain. Kemudian untuk soal yang nomor 4, tuliskan cara mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan benar. Siapa dari kelompok 4? Saya, Bu. 1. Klik tombol start, kemudian pilih alt program, pilih CorelDRAW Graphics Suite X6 dan dilanjutkan dengan klik pada CorelDRAW X6. Cara yang kedua yaitu melalui dengan
dengan cara klik ganda atau double klik icon CorelDRAW X6 di desktop. Dan soal yang terakhir, ya, jelaskan fungsi dari tools pada gambar di bawah ini. Nah, dari kelompok 5, siapa yang bisa menjelaskan fungsi dari macam-macam tools yang ada pada gambar pada soal nomor 5? Anissa, Bu. Silakan Anissa. Yang pertama, pick tool, berfungsi untuk memilih, mengirimkan, bahkan memutar sebuah objek. Yang kedua, zoom tool, untuk memperbesar suatu tampilan objek. Yang ketiga yaitu rectangle, untuk menggambar persegi panjang. Yang keempat, ellipse tool, untuk membuat sebuah lingkaran. Dan yang terakhir, polygon tool, untuk membuat sebuah objek berupa poligon atau persegi, bisa segitiga, segi 4, atau segi 5, dan seterusnya. Benar ya yang disampaikan oleh teman-temannya. Ya, jadi untuk hasil dari forum diskusinya nanti silahkan dimasukkan ke dalam forum diskusi. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok bisa melihat hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan, Ananda? Enggak, Bu. Tidak. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang cara mendesain poster. 1. Buka software CorelDRAW kalian. Ketiga, atur lembar kerja kalian menjadi A4. Ketiga, kemudian buat background yang diinginkan sesuai dengan tema, misalkan tema Hari Pahlawan menggunakan rectangle tool. Keempat, beri warna menggunakan interactive fill tool dan atur warnanya. Kelima, kemudian buat garis yang sesuai menggunakan freehand tool. Setelah selesai mendesain poster, lalu ekspor dalam bentuk JPG supaya hasilnya terlihat bagus dan lebih maksimal. Udah, Bu? Oke, silakan kita beri aplaus kepada kelompok 3. Oke, selanjutnya Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mendesain poster saja. Pertama, buka software CorelDRAW kalian, atur lembar kerja kalian menjadi A4. 3. Kemudian background yang diinginkan sesuai dengan tema, misalkan tema di rumah gunakan rectangle tool. 4. Beri warna menggunakan interaktif tool dan atur warnanya. 5. Kemudian buat garis yang sesuai menggunakan tool. Setelah menambahkan teks dalam poster, kita bisa menggunakan text tool. Setelah selesai mendesain poster, lalu ekspor dalam bentuk PDF supaya hasil yang didapatkan lebih maksimal dan bagus. benar ya yang disampaikan oleh temannya. Selanjutnya Ibu buka sesi tanya jawab. Jadi silahkan kepada Ananda semuanya bertanya kepada kelompok yang sudah menyelesaikan hasil poster yang sudah dipresentasikan. Anissa, Bu. Oke, Anissa mau bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Oke, silakan. Fitur efek apa sajakah yang digunakan dalam membuat poster di rumah saja? Oke, silakan kelompok 4 jawab. Kami menggunakan fitur efek shadow. Oke, fitur efek shadow ya. Oke, jadi bagaimana Anissa? Sudah, Bu. Jadi bisa nggak dijelaskan sama tadi Laila ya, Laila yang jawab pada bagian mana saja kah yang diberikan fitur efek shadow tersebut supaya lebih jelas. Silakan Laila. Kami memberikan fitur efek shadow di dalam background yang digunakan dan tulisannya, Bu. Tulisan yang mana? Oke, Biru, Bu. Oke, jadi silakan coba kita beri aplaus kepada kelompok 4. Jadi bisa ya menjelaskan dan menjawab hasil
ABCD yang harus Ananda kerjakan pada pertemuan hari ini, ya, yang dikerjakan secara berkelompok, ya, jadi nanti diisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, selanjutnya kita masuk pada refleksi pembelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang telah kamu pelajari pada pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Yang saya pelajari hari ini yaitu tentang kegunaan tools dan metode pembuatan poster pada aplikasi CorelDRAW. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Sonia, Bu. Oke, silakan Sonia. Yang paling saya sukai dalam materi kita hari ini bahwasanya saya bisa memadukan warna dan mengatur warna pada berbagai macam desain yang ada di aplikasi CorelDRAW. Oke, bagus ya yang disampaikan oleh Sonia. Bahwasanya Sonia sudah mencoba untuk berkreasi dengan menggunakan tools yang ada di CorelDRAW ini. Dan soal yang terakhir, apa yang belum kalian pelajari? Untuk soal yang terakhir, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Yesi, Bu. Oke, silakan Yesi. Saya masih kurang paham dalam hal memotong objek dan memadukan gambar 1 dan gambar 2, Bu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini Ananda masih kurang memahami dalam hal memotong ataupun mengcrop beberapa objek yang akan didesain pada aplikasi CorelDRAW ini. Ya, jadi kalau kita mau memotong objek itu kan bisa menggunakan tools, tergantung dari kita memotongnya seperti apa, ya kan? Jadi kalau seperti biasa, ya, untuk memotong di aplikasi CorelDRAW itu bisa menggunakan shape tool, kemudian ya untuk memotong ataupun memberikan lengkungan pada objek yang akan kita buat. Ya, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini bahwasanya Ananda harus terus mengasah keterampilannya, baik itu dalam hal memotong ataupun mengcrop sebuah objek yang akan kita modifikasi, ya, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dari objek yang memiliki garis yang lurus mau kita beri dalam bentuk lengkungan supaya dia kelihatan melengkung ke bawah ataupun melengkung ke atas, itu tergantung keinginan kita, ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan tools dengan menggunakan fungsi dari set tool, ya, dimana bisa memodifikasi dari objek yang kita inginkan tersebut. Kemudian dalam hal memadukan warna ini Ananda harus mencoba dan selalu mengasah bagaimana memadukan warna yang putih dipadukan dengan warna yang merah, warnanya menjadi seperti apa. Kemudian dan pemberian fitur efek, ya. Jadi pemberian fitur efek di sini kita sesuaikan. Kalau teks tersebut supaya lebih kelihatan menonjol, coba kita beri efek drop shadow supaya teks tersebut kelihatan lebih menonjol dibandingkan dengan gambar yang ada pada desain yang kita buat tersebut, ya. Jadi supaya lebih terlihat menarik, kemudian kesan dan teks yang ditampilkan juga terlihat lebih hidup, ya. Jadi pemberian ataupun pemberian efek yang kita gunakan, yang kita terapkan dalam hal mendesain dengan menggunakan tata guna pengalaman vektor ini, yaitu dengan menggunakan CorelDRAW. Jadi semakin kita mencoba mengasah, ya, mengasah keterampilan dalam hal mendesain, baik itu menggunakan warna, pemberian efek, dalam hal potong-memotong objek yang akan kita desain supaya terlihat lebih menarik, itu tergantung dari niat, keinginan untuk selalu berusaha untuk memperbaiki hasil-hasil desain yang sudah kita kerjakan dan kedepannya supaya kelihatan lebih menarik. Otomatis ada pembelajaran yang ada
pembelajaran yang lebih baik ke depannya dari pembelajaran sebelumnya. Jadi oleh karena itu Ibu harapkan Ananda yang sudah belajar mendesain menggunakan perangkat lunak pola gambar vektor ini selalu berusaha mencoba mendesain untuk menghasilkan sebuah karya yang menarik, yang bernilai dan bisa dipahami oleh orang yang akan melihat dari karya yang Ananda buat dan menikmati hasil dari gambar, baik itu poster, desain kartu undangan, kemudian brosur, dan hasil karya yang lainnya. Jadi oleh karena itu, penting sekali untuk Ananda ingat, jadi dalam hal mendesain ini bukan hanya sekedar desain-desain biasa saja, tetapi bagaimana desain yang kita buat itu terlihat lebih menarik, ya, dan enak untuk dilihat, dipandang, dan dibaca, ya. Jadi Ibu cukup untuk pertemuan kali ini, untuk refleksi pembelajarannya Ibu cukupkan, ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan dipimpin salah satu dari Ananda. Yuk. Saya, Bu. Oke, silakan Anissa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih kepada Ananda, Anissa yang sudah memberi doanya. Untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dari Ananda semuanya. Mudah-mudahan materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk Ananda ke depannya. Ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang. Sampai Warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. terima kasih Ananda semuanya.